أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, as'adakumullah. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Kita bersyukur kepada Allah siang ini masih diberi kesempatan olehnya untuk hidup sekaligus menikmati rangkaian aktivitas dalam setiap kehidupan. Yang dengan itu tentunya kita memahami ternyata hidup kita bukanlah sekedar untuk hidup saja. Hidup kita juga bukan menunggu sebuah kematian, melainkan hidup yang sedang kita jalani semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam setiap ikrar salat kita sampaikan, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan bahkan seluruh rangkaian aktivitas dalam setiap kehidupan, bahkan sampai pada kematian, semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantaslah kita bermohon siang ini agar seluruh rangkaian aktivitas dalam setiap kehidupan kita seluruhnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penerimaan yang terbaik, sekaligus menjadi amalan-amalan terbaik pula di saat kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat iring salam senantiasa tercurah limpah pada suri tauladan dalam setiap aspek kehidupan. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in wa tabi'in at-tabi'in, yang mudah-mudahan kita mampu melanjutkan estafet dakwahnya, menghidupkan segala sunnah-sunnahnya, dan besar harapan kelak di yaumil qiyamah selalu berada dalam syafaatnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, asadakumullah. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempatan yang mulia ini khatib sampaikan wasiat takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa yang Allah hadirkan menjadi sebuah solusi terbaik untuk umat ini. Allah hadirkan garansi bagi mereka yang sedang terlilit dengan permasalahan hidupnya, baik dalam pekerjaan, bermasyarakat, bahkan bernegara sekalipun. Allah tawarkan konsep takwa yang dengan itu Allah berikan solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan tidak cukup diberikan solusi yang terbaik dari setiap permasalahan. Manakala ada di antara kita yang sedang resesi ekonomi, Allah hanya minta untuk tingkatkan takwanya yang dengan itu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah buka keran-keran, bahkan tidak hanya secara personal. Andai saja berbangsa yang besar ini atau negara yang besar ini penduduknya mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ar. Allah buka keran langit, Allah buka keran bumi, yang dengan itu ia dikeluarkan dari resesi ekonominya. Bahkan tidak cukup sampai di situ. Siapapun di antara kita pastinya menginginkan keberlanjutan. Ada generasi-generasi yang hidup setelah kita, yaitu sosok generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi Allah memberikan garansi siapa yang terus meningkatkan takwanya kepada Allah, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Asbab takwa, Allah tidak hanya cukup memberikan kecerdasan secara intelektual, tapi Allah buka kecerdasan secara spiritual kepada generasi-generasi berikutnya. Dan inilah yang kita harapkan akan muncul generasi-generasi yang dengan ilmu yang didapatnya, wasjud waqtarib, mampu menghantarkan dirinya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab banyak orang yang ditambah ilmunya, bertambah pengetahuannya, tapi diungkapkan dalam ayat surah Al-Alaq, ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a ila akhiril ayah, tapi ilmunya tidak mampu menghantarkan dirinya untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan ibadah Jumat yang sedang kita laksanakan siang ini menjadi manifestasi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, as'adakumullah. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu ketika tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama sahabat-sahabatnya, terdapat di antaranya sahabat senior, ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar ibn al-Khattab,
ada sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nabi menyampaikan, yatla alaikum rajulun min ahlil jannah. Wahai sahabat-sahabatku, akan datang nanti di tengah-tengah kalian laki-laki Ansor merupakan calon penghuni surga. Hari kedua Nabi menyampaikan hal yang sama pula di tengah-tengah sahabat lainnya. Yatla alaikum rajulun min ahlil jannah. Wahai sahabat-sahabatku, akan datang nanti di tengah-tengah kalian laki-laki Ansor merupakan calon penghuni surga. Kita tidak bisa bayangkan andai ucapan Nabi itu ditujukan kepada kita, mungkin kita sudah pensiun ibadah. Sebab Nabi kalau berbicara akhirat, shadiqul masduq, tepat sasaran dan pastinya dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini diungkapkan dan bahkan diabadikan pada riwayat Imam Muslim, yang mana beliau mengambil jalur periwayatan kepada Ayyash ibn al-Walid. Ayyash ibn al-Walid mengambil jalur periwayatan kepada Abdul A'la. Abdul A'la mengambil jalur periwayatan kepada sahabat Nabi tabi'in di zamannya Qatadah ibn Di'amah. Dan Qatadah ibn Di'amah tabi'in mengambilnya langsung dari sahabat Nabi bernama Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka saat itu beliau menyampaikan, haddasana mabaina nahnu julusan ma'an Nabi. Nabi pernah menyampaikan tatkala kami sedang duduk bersama sahabat-sahabat yang lainnya, Nabi menegaskan sampai 3 hari berturut-turut akan datang di tengah-tengah kami sahabat-sahabat yang hadir laki-laki Ansor yang merupakan calon penghuni surga. Maka karena sahabat begitu penasaran, mulai mengintai satu persatu siapa yang masuk. Ternyata didapati ada seorang rajulul Ansor yang jenggotnya cukup basah min atharil wudu. Di sebelah tangan kirinya dia genggam sandalnya, duduk di tengah-tengah sahabat yang lainnya. Sahabat Abdullah bin Amr bin As sudah menduga jangan-jangan orang ini yang dimaksud oleh Nabi. Hari pertama Nabi menyampaikan hal yang sama, sampai pada hari ketiga Nabi pun menyampaikan hal yang sama pula. Maka sahabat Abdullah bin Amr bin As mulai penasaran, adakah yang istimewa dari ibadah orang ini sampai Nabi menyatakan annahu min ahlil jannah. Keluar dari majlis, maka sahabat Abdullah bin Amr bin As mengikuti perjalanan orang tersebut. Tiba sampai di rumahnya, sahabat Abdullah bin Amr bin As tegas mengatakan kepada orang tersebut, ya sayyidi, tuan, izinkan saya untuk bermalam di rumah anda. Ismah li an abita fi baitika hatta thalathata ayamin wa layalin. Cukup 3 hari 3 malam lamanya. Wa kuntu fi mukhtasamah, sebab aku dalam keadaan konflik dengan keluarga saya. Alasan beliau agar bisa diizinkan bermalam di rumah orang tersebut, sehingga diizinkanlah dengan catatan sebagaimana beliau mengungkapkan, cukup 3 hari 3 malam lamanya. Inilah indahnya dalam aturan Islam. Sampai urusan bermalam saja di rumah saudara, sekalipun itu diatur oleh Islam, cukup 3 hari 3 malam lamanya. Kecuali ada uzur syar'i yang membolehkan, mungkin bisa lebih dari itu. Jangan kemudian hadis ini dibentur-benturkan dengan redaksi hadis yang lainnya. Kenapa Islam membatasi silaturahmi cukup 3 hari 3 lamanya, bermalam di rumah saudara cukup 3 hari 3 malam lamanya? Padahal esensi silaturahmi itu memperpanjang umur, memperbanyak rezeki. Dengan dalih, dan dia bentur-benturkan esensi hadis dengan hadis yang lainnya. Kalau tidak diatur oleh Islam dengan seenaknya dia bermalam di rumah saudaranya sampai 30 hari 30 malam, ini bukan berarti panjang umur bisa jadi buat dia, tapi pendek umur buat tuan rumahnya. Maka disinilah Islam menegaskan dan mengatur urusan bermalam tatkala dia singgah ke rumah saudara-saudaranya, kecuali ada uzur syar'i yang membolehkan. Maka sahabat Abdullah bin Amr bin As akhirnya bermalam di rumah orang tersebut. Dia intai malam pertama selepas sholat isya berjamaah. Jangan-jangan ia memaksimalkan ibadahnya. Ternyata ketika dia intai, orang ini tidak ada aktivitas apapun selepas sholat isya berjamaah, melainkan istirahat tidur.
dan ditunggu sampai sepertiga malam oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As, juga tak kunjung bangun sampai mendekati subuh tiba, barulah ia terbangun dan melaksanakan subuh bersama-sama. Barangkali baru malam pertama, kata sahabat Abdullah bin Amr bin As, saya intai lagi besok malam kedua. Ternyata di malam kedua pun juga sama, beliau hanya mendapatkan orang ini hanya menunaikan sholat isya berjamaah bersama, kemudian istirahat selepas itu, dan tidak terbangun ketika sepertiga malam. Sampai pada malam ketiga pun juga sama aktivitasnya. Pada umumnya ia hanya sebatas melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib saja. Maka karena sudah 3 hari, sahabat Abdullah bin Amr bin As izin kepada orang tersebut, "Tuan, karena sudah 3 hari 3 malam, sebetulnya saya bermalam di rumah Anda bukan karena sedang konflik keluarga, tapi saya penasaran apa yang disampaikan oleh Nabi. Jangan-jangan ada yang istimewa dari ibadah yang Anda lakukan, tapi nyatanya biasa-biasa saja yang Anda lakukan. Maka izinkan saya pamit." Tatkala sahabat Abdullah bin Amr bin As beberapa langkah meninggalkan rumah orang tersebut, dipanggil kembali, "Ta'al ya Sayyidi, sini tuan. Dari sekian banyak ibadah yang aku lakukan, aku tidak rahasiakan dan Anda melihatnya secara langsung. Tapi apakah Anda ini pernah melihat bagaimana dimensi batin saya ini beribadah?" Bertanyalah sahabat Abdullah bin Amr bin As, "Apa itu?" "Tidak pernah terbersit dalam batin saya kebencian terhadap saudara-saudara saya. Iri, dengki, hasad, hasud, apalagi sampai dendam terhadap saudara-saudara saya. Bahkan sebelum tidur saya beristighfar akan kesalahan dan dosa-dosa yang saya perbuat, juga mengistighfarkan kesalahan-kesalahan saudara-saudara saya." Jika kita lihat dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari yang bersumber dari Abu Hurairah, kita akan dapatkan puncak dari sebuah agama itu adalah ihsan. Ihsan itu adalah perbuatan melampaui adil, sebagaimana di setiap ayat yang dibacakan di penghujung khutbah Jumat. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Allah tidak hanya meminta kita untuk berlaku adil, tapi di balik itu semuanya Allah meminta kita untuk berbuat ihsan. Dan salah satu di antara perbuatan ihsan itu adalah ta'fu amman zalamak, mau memaafkan kesalahan orang lain sekalipun orang itu sudah berbuat zolim terhadap dirinya. Tasilu amman qata'ak, dia mau menyambung silaturahmi kepada orang yang sudah memutuskan silaturahmi kepadanya. Tu'ti amman haramak, dia mau memberi kepada orang yang sekalipun kikir terhadap dirinya. Itulah orang-orang yang berlaku ihsan dalam konteks hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Maka sahabat Abdullah bin Amr bin As tegas mengatakan kepada orang tersebut, "Inilah ibadah yang paling hebat yang kau lakukan." Maka tidak keliru kalau Nabi mengucapkan, "Idza saluhat saluhal jasadu kullu." Jika batin ini baik, maka konsekuensi zohirnya pun juga baik. Atau dengan bahasa terjemahan yang lain, jika batin ini tidak ada penyakitnya, maka sudah dipastikan zohirnya itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun sebaliknya, jangan pernah berharap ibadah zohir yang sedang kita maksimalkan sampai saat ini, namun terbersit kebencian terhadap saudara-saudara kita. Iri, dengki, hasad, bahkan sampai hasud dan dendam sekalipun, belum tentu bisa diterima zohir yang sudah dimaksimalkan ini. Dari sinilah kita bisa memetik hikmahnya. Ternyata dalam ibadah itu tidak cukup zohirnya yang dimaksimalkan, tapi Allah menitik beratkan pula di balik ibadah zohir terdapat ada ibadah batin, yang kelak itulah nanti Allah akan buka seluas-luasnya. Sehingga dalam riwayat Imam Muslim, kelak nanti dalam pengadilan akhirat akan ada 3 sampling yang dihadapkan langsung oleh Allah. Seorang yang pernah berjuang bersama Nabi, bahkan kematiannya syahid sekaligus. Dengan tegas Allah menyatakan, "Kau habiskan untuk apa hidupmu?" "Wah, aku berjuang bersama Nabimu." Bahkan kematian syahid itu menetap pada diriku. Allah bertanya kembali, "Buat siapa perjuanganmu?" "Laka ya Rabb," untukmu wahai Allah. Tapi seketika Allah buka, yauma tubulas sarair. Allah buka dimensi batinnya tegas.
Banyak orang mengetahui kau bukan berjuang untukku, tapi hanya menyandang gelar sebagai seorang pahlawan. Para guru pun dihadirkan. Seketika ditanya oleh Allah, ini sampling yang kedua, kau habiskan untuk apa hidupmu? Wah, aku belajar kemanapun, mengajar dimanapun. Buat siapa sebetulnya kau belajar kemanapun dan bahkan belajar dimanapun? Laka ya Rabb, untukmu wahai Allah. Tapi seketika Allah buka dimensi batinnya, yauma tublas sarair, Allah mengetahui kau belajar kemanapun dan belajar dimanapun bukan untukku, tapi hanya untuk menyandang gelar sebagai seorang muallim. Seorang yang dermawan kemudian pun juga menjadi sampling dalam hadis ini. Kau habiskan untuk apa hidupmu? Mimma razaqnahum yunfikun. Kau berikan harta lebih kepadaku, aku berbagi kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabku. Buat siapa engkau berbagi? Seketika beliau menjawab, untukmu wahai Allah. Tapi ketika Allah buka dimensi batinnya, ternyata tidak untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tapi hanya untuk menyandang gelar sebagai seorang dermawan. Maka dari sini kita bisa ambil kesimpulan, bukankah dalam surah ke-9 ayat 36, ketika kita sudah digembleng dengan bulan-bulan hurum, arba'atun hurum, dengan penegakan dzalika dinul qayyim, bahkan tidak cukup sampai di situ, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Orang-orang jahiliyah mereka sangat memahami ketika masuk bulan-bulan hurum, baik itu bulan Al-Muharram, Dzulqi'dah, Dzulhijjah, yang sehingga satu itu terpisah dikatakan bulan Rajab, manakala dia sudah lepas melewati bulan-bulan hurum tersebut, masuk kepada bulan Sifar atau bulan Safar, mereka memahaminya dosa-dosa kita sudah dileburkan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara ayat itu khitabnya jelas ditujukan kepada orang-orang Islam yang mana mereka sudah memaksimalkan amaliyah-amaliyah di bulan hurum, baik dari Dzulqi'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, sehingga berharap masuk bulan Sifar, dan bahkan di pertengahan bulan Safar ini kita kembali suci jiwanya, bersih hatinya, sebab hanya orang-orang yang bersih hatinya yang kelak akan mampu bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Illa man atallaha biqalbin salim. Maka mudah-mudahan di pertengahan bulan Safar atau yang kita kenal dengan Sifar, yang maknanya itu adalah zero, berharap kepada Allah agar Allah kembali menyucikan jiwa kita kembali, sehingga masuk pada bulan Rabiul Awal bersemainya amaliyah-amaliyah kebaikan-kebaikan yang patut kita tanam kembali, sehingga kelak kita menghadap Allah dalam keadaan putih, suci jiwanya, bersih hatinya, dan ternyata Allah menerima seluruh amaliyah-amaliyah zahir dan bahkan batin yang sedang kita perbaiki saat ini. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وكرم وعظم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة وتابعين التابعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم بارك بلدتنا هذه أندونيسي وقريتنا بكاسي كما باركت على مكة والمدينة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.